Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Guru sekalian. Semoga tidak bosan ya. Kali ini kita akan coba masuk ke baru ya di statistika. Statistika ini adalah cabang matematika yang mempelajari tentang manajemen data. Apa saja yang akan kita kupas tentang statistika? Silakan simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Guru sekalian Sahri Wardana dalam seri bahasan pembelajaran matematika SMA. Kali ini akan kita coba bahas tentang materi baru yakni statistika. Statistika merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang bagaimana manajemen data. Kegiatan ini meliputi tentang bagaimana mengumpulkan data, kemudian mengolah, setelah itu menyajikan, kemudian menganalisa atau menganalisis, dan terakhir menginterpretasikan. Oke. Jadi statistika meliputi 5 kegiatan utama ini. Kadang kita mendengar atau mungkin membaca dalam salah satu badan resmi pemerintah, Badan Pusat Statistik. Statistik merupakan bagian dari statistika. Statistik adalah sajian data, sehingga badan tersebut memang hanya bertanggung jawab tentang data yang untuk disajikan saja. Tentang apa tujuan dan bagaimana kesimpulan yang ditarik berdasarkan data itu sudah bukan tupoksi mereka, tergantung unit kerja yang memerlukannya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kami mengingatkan kembali beberapa istilah dalam statistika, yakni kita harus bisa membedakan datum versus data. Kemudian ada juga sampel, populasi dulu. Sampel. Oke. Datum di sini. Datum itu adalah satu buah informasi terkait dengan permasalahan atau yang penelitian. Satu buah informasi. Kemudian data itu adalah bentuk jamak dari datum. Tapi data ini adalah satu pembicaraan. Jadi kalau kita berbicara tentang ukuran sepatu siswa, maka siswa pertama memiliki ukuran kaki 37, itu satu datum. Siswa kedua memiliki ukuran 40, itu datum kedua. Kumpulan dari seluruh nomor sepatu seluruh siswa dalam kelas tersebut, itu yang disebut dengan data, yaitu data. Nah, ketika nanti kita berbicara lagi tentang masalah lain, tentang tinggi badan, itu berarti data lain, tidak termasuk dalam data yang dimaksud. Jadi semoga jelas ya, beda datum dengan data. Kemudian tolong dibedakan juga antara populasi dengan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, keseluruhan, sedangkan sampel adalah bagian tertentu dalam populasi tersebut. Baik, pertama dalam pembahasan selanjutnya adalah kita akan coba bahas tentang pengolahan data. Untuk mengumpulkan data tidak kami bahas di sini. Pengolahan data tersebut lazimnya adalah kita menggunakan aturan Stargess. Aturan Stargess adalah salah satu bentuk baku atau cara dalam mengolah data, dalam mengubah sajian data berupa daftar atau rincian ke bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi kita coba perhatikan contoh berikut ini. Kali ini akan kita coba membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan data berikut. Datum pertama 42, saya akan coba membaca berdasarkan arah horizontal. Datum berikutnya 53, 51, 69 dan seterusnya hingga datum terakhir 69. Oke. Dalam membuat daftar distribusi frekuensi, langkah-langkah yang perlu Anda lakukan adalah Anda tentukan dulu banyak datum. Yang biasa disimbolkan dengan N kecil. Ada juga beberapa sumber menggunakan N besar. Banyak datum 40. Kemudian kenali atau temukan datum dengan nilai terbesar yang biasa disimbolkan dengan X max. Kenali datum terbesar
terbesar sepertinya ini, tidak ada lagi datum lebih tinggi nilainya daripada itu ya, 91. Kemudian kenali juga sebaliknya datum dengan nilai terkecil yang biasa disimbolkan dengan X min. Ya, yang kedua ya. Nah, dari kedua hal ini kita bisa menentukan range atau jangkauan. Saya simbolkan dengan R ya. Di sini adalah datum terbesar dikurang datum terkecil. Dalam kasus kali ini adalah 91 dikurang 32. Bernilai 59. Berikutnya kita tentukan banyak kelas. Banyak kelas di sini saya akan simbolkan dengan NK. Ini aturan Stargess memperkenalkan kita dengan rumus 1 ditambah 3,3 logaritma basis 10 dari banyaknya datum atau N. Kita coba hitung. 1 ditambah 3,3 dikali log basis 10 untuk 40. Silakan gunakan kalkulator Anda. Log 40 itu dengan pembulatan 1,6 kemudian dikali 3,3 sehingga kita mendapatkan 6,29. Karena banyak kelas itu adalah diskrit, kita akan menggunakan pembulatan. Kali ini akan saya coba bulatkan ke arah 6. Kemudian setelah itu kita akan tentukan panjang kelas interval. Umumnya beberapa sumber menggunakan lambang C. Di sini kita bagikan saja, range-nya dibagikan dengan banyaknya kelas. Range-nya tadi 59, banyak kelas yang kita tentukan 6. Nilainya kalau dengan kalkulator sekitar 9,8. Kali ini juga sama, panjang kelas juga diskrit. Jadi kita perlu pembulatan. Saya bulatkan ke 10. Nah, setelah itu kita tentukan batas bawah kelas pertama. Disarankan menggunakan datum terkecil sebagai batas bawah. Boleh dikurangin satu nilai atau beberapa nilai, tapi konsekuensinya bisa jadi kita harus menambah banyak kelas ketika bilangan terbesar atau datum terbesar itu di luar dari kelas terbesar. Jadi saya akan mengambil 32. Ini kira-kira seperti ini. Kelas interval. Dalam prosesnya kita perlu tally atau turus dalam bahasa sehari-hari kita. Kemudian nanti di sini frekuensi. Tadi batas bawahnya kita akan mengambil datum terkecil. Boleh 31, 30 dan seterusnya. Nah, kemudian kita harus mendaftar ada 10 nilai datum yang termasuk dalam kelas pertama, sehingga 32, 33, 34, 35, 36 dan seterusnya hingga ke nilai 41. Seluruh datum yang bernilai ini termasuk kelas interval pertama. Lanjut kelas kedua, lanjutannya 42 hingga 51, selanjutnya 52 hingga 61, 62 sampai dengan 71, 72 sampai 81, 82 sampai dengan 91. Kita akan berhenti sampai dengan datum terbesar muat dalam kelas terakhir. Oke, kebetulan pas sesuai dengan yang direncanakan. Banyak kelas ideal adalah 6, panjang kelas berdasarkan range adalah 10. Selanjutnya tinggal kita tally, mirip seperti Anda melakukan proses pemilihan ketua kelas sehari-hari. Kali ini saya akan coba baca per kolom. 42, 62, 59, 46. 42 ada di kelas ini,
kemudian 62 ada di kelas sana, kemudian 59 ada di kelas ketiga, 46 ada di kelas kedua, begitu seterusnya. 53, 60, 65, 72. 53 ada di sini, 60 ada di sana, maaf di sini juga, 65 ada di sana, kemudian 72. Selanjutnya 51, 53, 51, 53, 61, 63, 61, 63, 69, 64, 69, 64, 65, 67, 65, 67, 72, 91, 72, 91, 52, 59, 52, 59. Berikutnya 69, 72, 69, 72. Berikutnya 88, 65, 88 sini ya, 65. Berikutnya 65, 75, 65, 75, 67, 78, 67, 78. Nah tadi 81, 47, 81, 47. Oke. 79, 55, 79, mana 79, 79, 55, 62, 32, 62, 32, 71, 67, 71, 67. Kolom terakhir 61, 54, 61, 54, 66, 69, 66 sini ya, 69. Oke, kita coba simpulkan. Berarti di kelas pertama ada 1 datum, di kelas kedua ada 6 datum, di kelas ketiga ada 8, di kelas keempat ada 16, di kelas ke ada 7, terakhir ada 2. Benarkah jumlahnya semuanya? 1 tambah 6 tambah 8? Satu 80, betul. Benar ya, banyaknya datum ada 40. Jadi daftar distribusi frekuensi biasanya setelah kita selesai menuliskan seperti ini, yang ditampilkan hanya kolom ini, kelas interval dan kolom frekuensi, dan tabel frekuensi saja. Jadi biasanya tally ini tidak lagi ditampilkan. Ini hanya membantu kita. Jadi yang tampil hanya kolom kelas dan kolom tabel frekuensi. Baik, dari daftar distribusi frekuensi yang telah kita susun tadi seperti ini, kita coba kenali beberapa istilah penting yang akan kita gunakan dalam bahasan-bahasan selanjutnya. Dari sini kita perhatikan di kelas pertama 32 di sini disebut dengan batas bawah. Jadi batas bawah adalah datum paling kiri yang tertulis dalam kelas. Kemudian 41 di sini adalah batas atas kelas pertama. Sehingga kalau kita lihat kelas keempat, batas bawahnya adalah 62, batas atasnya 71. Oke. Jadi ada istilah batas bawah, ada istilah batas atas. Nah, berikutnya nanti di kelas ini kita akan kenal dengan istilah titik tengah. Berarti kalau memang kata kuncinya adalah titik tengah, cara mencarinya tinggal jumlahkan aja paling kiri tambah paling kanan, kemudian baru bagi 2. Misal pada kelas pertama, saya tulis kembali ya tadi, batas bawah yang biasa disimbolkan dengan B 32. Kemudian batas atas biasa disimbolkan dengan BA 41 ya. Ada nilai tengah
biasa disimbolkan dengan XI karena nilai tengah yang mewakili satu kelas tersebut. Seperti biasa, kata-kata tengah jumlahkan aja paling kiri tambah paling kanan, kemudian nanti dibagi 2. 73 bagi 2 sekitar 36,5. Berikutnya ada istilah tepi. Nah, untuk memahami tentang tepi ini adalah titik tengah antar kelas. Sebelumnya akan saya buat ilustrasi pada garis bilangan. Misal seperti ini. Kemudian coba lihat ada titik 32, kemudian ada titik 41. Saya buat sebuah bangunan melambangkan kelas pertama. Sekarang ada lagi bangunan berikutnya, kelas kedua, yakni dari nilai datum bernilai 42 hingga datum bernilai 51. Berikutnya ada lagi kelas ketiga, dari datum yang bernilai 52 hingga datum ke 61 dan seterusnya. Maaf, datum bernilai 61 bukan ke. Nah, yang dimaksud dengan tepi adalah di sini, di sana, dan seterusnya. Perhatikan posisinya pada garis bilangan. Tepi ini berada tepat di antara dua buah nilai. Karena ini nilai skala satuan terkecilnya adalah satu satuan, sehingga jaraknya adalah setengah dari satu satuan atau setengah. Perhatikan di sini, kalau kita ambil kelas kedua di sini, maka di sebelah kirinya adalah tepi bawah, sebelah kanan adalah tepi atas. Perhatikan pergeserannya. Dalam hal ini berarti tepi bawah adalah posisi batas bawah yang digeser ke kiri sejauh setengah satuan. Kemudian perhatikan ilustrasi di sana bahwa tepi atas adalah batas atasnya yang digeser ke kanan, makanya operasinya tambah 0,5 seperti itu. Jadi dalam hal ini tepi atas pada kelas pertama adalah batas batas atas, harusnya lebih bodoh ya. Batas atas ditambah 0,5, yakni 41 ditambah 0,5 bernilai 41,5. Kemudian tepi bawah TB, batas bawah digeser ke kiri. Seperti itu. Cukup jelas bukan? Nah, berikutnya kita perlu kenali istilah panjang kelas interval. Secara singkat atau secara panjang kelas interval adalah banyaknya nilai-nilai datum yang termuat dalam kelas tersebut. Perhatikan di sini 32 sampai 41. Kita cacah saja berapa nilai datum yang termuat di sini. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ada 10 datum yang termuat dalam kelas ini. Sehingga panjang kelasnya atau kelas pertama, kita juga bisa mengambil rumus untuk menentukan panjang kelas interval. Ada beberapa rumus. Boleh menggunakan batas atas dikurang batas bawah, nanti kemudian ditambah 1. Boleh juga menggunakan tepi atas dikurang tepi bawah, sama. Oke. Selain melalui daftar distribusi frekuensi, data biasanya juga dapat disajikan melalui chart atau diagram. Lazimnya, diagram ini berupa histogram, mungkin juga poligon, atau ada juga bentuk ogive. Oke, kita coba perhatikan masing-masing bentuk yang saya sebutkan tadi. Yang pertama tentang histogram. Histogram ini mirip dengan diagram batang, hanya saja ada khusus di sini, yakni setiap kelas diwakili oleh sebuah persegi panjang yang lebarnya adalah panjang kelas dengan nilai paling sebelah kiri adalah tepi-tepi kelasnya. Ingat, dalam tabel yang muncul lazimnya adalah batas kelas, tapi dalam histogram yang muncul adalah tepi. Itu sebabnya setiap bangunan itu selalu bersentuhan karena tepinya selalu bersisian. Saya ulangi kembali bahwa lebarnya adalah panjang kelas dengan nilai yang muncul adalah tepi-tepinya. Kemudian dengan tinggi, saya sebut tinggi, setiap persegi panjang akan mewakili frekuensinya. Tinggi bangunan pertama mewakili kelas pertama dari nilai tepi bawah 31,5.
kemudian tepi atas 41,5 dengan tinggi 1 satuan mewakili ini. Tepi di sebelah kiri sini bergeser setengah satuan 31,5, bergeser setengah satuan ke kanan 41,5, tinggi 1. Berikut juga bangunan kedua mewakili kelas kedua dengan tinggi 6. Berikut kelas ketiga dan seterusnya. Oke, jadi kata kunci dalam histogram adalah setiap bangunan bersisian, sehingga yang muncul adalah nilai tepi kelasnya dengan tinggi frekuensinya. Selain itu, ada juga istilah poligon frekuensi. Dalam poligon frekuensi, kita menghubungkan mirip dengan Cartesius, hanya saja sumbu absisnya adalah titik-titik tengah pada kelas. Perhatikan kembali di sini bahwa kelas pertama 32 sampai 41, titik tengahnya adalah jumlahkan bagi 2, 36,5. Di sini 46,5 dan seterusnya. 36,5 itu muncul dalam sumbu absis. Kemudian dihubungkan dengan ordinat setinggi frekuensinya. Jadi titik ini mewakili koordinat 36,5,1. Oke. Beberapa dari Anda pasti akan bertanya, kenapa gambar ini kok seperti ini, hanya untuk mewakili ke jarak realistis antar titik di sini 10 satuan, maka 0 sampai 36,5 seharusnya kan lebih panjang ke kiri. Kemudian untuk itu garis bilangan ini kita lipat gitu. Jadi 0 langsung loncat ke 36,5. Jadi jangan terlalu dipermasalahkan, tapi beberapa sumber selalu seperti ini. Itu artinya ada loncatan dari titik 0 ke 36,5 dan seterusnya. Saya ulangi lagi bahwa poligon frekuensi, kata kuncinya adalah nilai sumbu absis yang tampil di sini adalah titik tengah setiap kelas. Kelas pertama titik tengahnya, titik tengah kelas kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian dihubungkan dengan ordinat setinggi frekuensinya. Kelas pertama frekuensi 1, kelas kedua frekuensi 6 dan seterusnya. Kemudian kata kunci poligon artinya segi banyak. Anda tinggal hubungkan antar titik tadi menjadi sebuah segi banyak. Beberapa sumber menutupnya ke titik tengah kelas sebelumnya dengan frekuensi 0. Tapi beberapa sumber hanya seperti ini. Oke. Nah, tadi saya sebutkan bahwa ada tampilan lain yaitu berupa ogive. Kata kunci pada ogive itu adalah frekuensi kumulatif. Maksudnya, kumulatif itu adalah jumlah dari seluruhnya. Frekuensi kumulatif itu terbagi menjadi dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari, kemudian frekuensi kumulatif lebih dari. Maksudnya, frekuensi kumulatif kurang dari yang kita jadikan patokan adalah tepi atasnya. Jadi, semua datum pada kumpulan data tadi yang nilainya di bawah 41,5 ada satu datum. Kemudian seluruh atau semua banyaknya datum yang nilainya di bawah 51,5 ada 1 dan 6, berarti ada 7. Oke, bisa dipahami maksudnya? Jadi caranya biasanya pindahkan saja pertama ini, kemudian jumlahkan secara menyilang ke bawah. 7 ini kemudian ditambahkan 8, ditambahkan dengan 16, tambahkan dengan 7, terakhir ditambahkan dengan 2. Jika hitungan kita benar, maka nilai frekuensi kumulatif pada kelas terakhir itu akan sama dengan jumlah banyak seluruh datum, banyak semua datum atau N. Kayak ulangi kembali maksudnya, kenapa di sini 31? Artinya banyak datum yang nilainya kurang dari 71,5 ada 31 datum. Nah, ketika frekuensi kumulatif ini digambarkan, maka akan terjadi seperti ini. Perhatikan sekali lagi bahwa mirip seperti poligon, maka yang tampil di sini adalah titik tengah dari setiap kelas. Titik tengah pertama, titik tengah kelas kedua, artinya yang kurang dari 41,5 dan seterusnya. Maaf, yang di sini harusnya tampil adalah batas tepi atas. Mohon maaf, kesalahan. 41,5. Ini 51,5, ini 61,5, 71,5. Sehingga di sini 91,5. Saya ulangi ya, bahwa absis di sini yang muncul adalah nilai tepi atasnya. Tepi atas tiap kelas.
sedangkan yang sini muncul adalah frekuensi kumulatifnya. Oke. Dengan logika yang sama, kita bisa memuat OGIF yang frekuensi kumulatif lebih dari. Perhatikan bahwa dalam kumulatif kurang dari tadi adalah yang dipatokan adalah tepi atasnya, maka frekuensi kumulatif lebih dari yang menjadi patokan adalah tepi bawahnya. Maksudnya, semua datum yang nilainya lebih dari 31,5 adalah seluruhnya 40. Kemudian seterusnya. Akan lebih mudah kalau kita mengerjakannya dari batas kelas terakhir. Mirip logikanya seperti tadi. Jumlahkan saja ke sini. 2 ditambah 7. 9 ini dijumlahkan dengan 16. Dijumlahkan lagi dengan 8. 33 dijumlahkan dengan 6. Terakhir. Artinya, misalnya pada kelas ketiga, seluruh datum atau banyaknya semua datum yang nilainya lebih dari 51,5 ada 33 datum. Kemudian FK ini posisinya kata kuncinya adalah tepi bawah, sedangkan di sini kata kuncinya adalah tepi atas. Sehingga yang muncul pada absis adalah nilai-nilai tepi bawahnya. Jadi seharusnya di sini adalah 31,5. Ini saja 41,5. Maaf. Jadi di sini adalah tepi bawah. Ini adalah frekuensi kumulatif. Oke, 31,5 dihubungkan dengan 40 dan seterusnya. Perhatikan pergerakannya. Dalam frekuensi kumulatif kurang dari, semakin ke kanan maka kurvanya akan semakin naik. Ini kemudian dikenal sebagai OGIF positif. Sebaliknya, perhatikan pergerakan kurva dari sebelah kanan ke sebelah dari sebelah kiri ke sebelah kanan, semakin menurun. Kemudian ini dikenal dengan OGIF negatif. Kata kunci lain adalah dalam bentuk gambar. Perhatikan dalam poligon tadi. Poligon tadi menggunakan kata kunci poligon. Poli artinya segi, banyak. Sehingga setiap perbedaan akan menjadi sebuah sudut segi sekian. Berbeda dengan OGIF. OGIF ini adalah frekuensi kumulatif, sehingga dia tidak berbentuk segi, tapi berbentuk sebuah kurva mulus. Oke, seperti itu. Berikutnya akan kita bahas tentang ukuran pemusatan data, meliputi mean, modus, dan kemudian median. Kata kunci pada mean adalah nilai rata-rata. Kata kunci modus adalah nilai yang paling sering. Kemudian median kata kuncinya adalah nilai tengah. Nah, kita mulai dari pembahasan tentang mean. Mean ini adalah perbandingan jumlah terhadap banyak. Maksudnya, bagikan saja jumlah setiap nilai data, dijumlahkan semuanya, kemudian kita bagikan terhadap banyak. Secara otomatis kita bisa dapatkan bentuk X bar atau nilai rata-rata adalah sigma atau jumlah seluruh nilai datum. XI artinya berlanjut X1, X2, X3 sampai dengan X terakhir dibagi dengan banyaknya datum. Oke. Ketika kita berhadapan dengan bentuk data berkelompok yang disajikan dalam bentuk tabel maupun histogram maupun poligon, maka kita perlu sebuah trik. Kita tidak bisa menjumlahkan. Akan lebih mudah bagi kita jika kita menggunakan bentuk seperti ini. Ada minimal akan ada dua cara yang akan kita bahas. Cara pertama saya sebut dengan cara konvensional. Misalnya yang seperti tadi, sajian data, kelas, kemudian frekuensi. Nah, langkah pertama dalam cara konvensional ini, kita tentukan dulu nilai tengah tiap-tiap kelas. Masih ingat tadi kata kunci tengah? Jumlahkan kiri tambah kanan, kemudian bagi 2. 32 tambah 41 bagi 2, 36,5. 42 tambah 51 bagi 2, 46,5. Setelah itu kita bisa lihat polanya pada batas bawah, meloncat setiap kelas meloncat 10 satuan. Pola pada tepi batas atas juga meloncat 10 satuan. Kiri loncatnya 10 satuan, kanan loncatnya 10 satuan. Otomatis tengahnya juga akan melompat 10 satuan. Sehingga tidak harus menghitung lagi jumlah kiri dan kanan, kita bisa lihat polanya saja. Lompat lagi 10 satuan. Tambah lagi 10 satuan.
Oke, sesuai namanya FI kali XI. Kalau gitu kita harus kalikan nilai-nilai setiap frekuensi pada kelas. 1 dikali 36,5, 6 dikali 46,5. Silahkan gunakan kalkulator. 279. 8 dikali 56,5, 452. 16 dikali 66,5, 1064. Kemudian 7 dikali 76,5, 535,5. Terakhir 2 dikali 173. Perhatikan pada rumus, sigma itu artinya jumlah. Jumlahkan saja. Oke. Mungkin ini hanya salah satu trik. 5 tambah 5 saya ingat satuannya saja, 10 saya ingat nolnya saja. Kemudian setiap puluhan akan saya wakilkan dengan sebuah titik. 1 tambah 6 7, 7 tambah 9 6, 11 itu 6 aja diingat. 6 tambah 2 8, tambah 4 2, tambah 5 7, tambah 3 0. Itu 2 3 6 8 3 9 2 9. Sepertinya salah posisi ya, 7 ya. Saya ulangi. 6 tambah 7 3, 8 4 7 4. 3 tambah 2 5, 9 4 1 4 5. 25 40, 0 biasanya tidak perlu ditulis kecuali koma berlebihan. Silakan kalau Anda tidak dilengkapi dengan kalkulator, jumlahkan tadi triknya. Ingat satuannya saja, kemudian setiap puluhan wakilkan dengan titik atau coret sekalian angkanya. Maksudnya begini, 1 tambah 6 7, 7 itu tambah 9, yang diingat 6 nya saja, belasnya boleh dititik, boleh dicoret 9. Jadi 6 tambah 2 karena akan memudahkan mengingatnya. Sehingga X bar itu adalah sigma FI XI dibagi sigma FI. Sigma FI 2540 dibagi dengan sigma FI jumlah banyaknya datum semuanya. Ini menghasilkan nilai 63,5. Jadi nilai rata-rata dari keseluruhan adalah 63,5. Oke, sekarang bandingkan dengan cara kedua. Cara kedua di sini biasa saya sebut dengan cara kode atau cara coding, yakni dirumuskan nilai rata-rata adalah nilai rata-rata sementara X bar S ditambah sigma FI DI dibagi sigma FI keseluruhan itu dikali C. C ini maksudnya panjang kelas. Oke, kita coba lihat. Perhatikan. Biasanya soal resmi hanya seperti ini. Kelas dan frekuensi. Kemudian untuk proses mencari dengan cara coding, kita tampilkan dulu nilai tengahnya. Seperti tadi, jumlahkan kiri dan kanan bagi 2. Kemudian ikuti polanya, ditambah 10, tambah 10. Kemudian kode. Kode ini dimulai dari sebuah dugaan, kira-kira menurut feeling ada di mana atau paling dekat dengan nilai mana nilai rata-rata yang akan kita cari itu. Berdasarkan sebaran data di sini, biasanya nilai rata-rata itu akan berada di tengah, kemudian di kelas dengan frekuensi yang lebih tinggi. Di sini ada 2 yang terletak di tengah, ketiga dan keempat, kelas ketiga dan kelas keempat. Kemudian frekuensinya yang paling tinggi ada kelas 4. Jadi saya menduga atau saya mengambil nilai rata-rata sementaranya di sini. Ini adalah XS. Nah, kelas dengan XS tadi kita beri kode 0.
Kemudian setiap kelas di bawahnya akan bertambah 1 kodenya. Kode 1, kode 2, seandainya ada kelas lagi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sebaliknya, kelas-kelas sebelumnya akan diberi dengan kode negatif. Sebelumnya berarti negatif 1, sebelumnya lagi berarti negatif 2, negatif 3, dan kalau ada lagi negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Nah, pada cara ini yang kita kalikan dengan frekuensi adalah kodenya. Jadi 1 dikali negatif 3. Jadi dalam cara ini praktis Anda tidak memerlukan kalkulator. 1 dikali negatif 3, saya yakin tidak perlu kalkulator. 6 dikali negatif 2, 8 dikali negatif 1, berapapun kali 0, 7 kali 1, 2 kali 2. Kolom ini dijumlahkan. Untuk memudahkan saya akan menjumlahkan bilangan-bilangan negatif dulu, kemudian menjumlahkan bilangan-bilangan positif. Utang 3, utang 12, utang 8, seluruhnya utang 23. 7 tambah 4, 11. Utang 23 bayar 11, berarti negatif 12. Oke. Kemudian tinggal kita masukkan nilai rataan atau nilai rata adalah nilai rata-rata sementara ditambah sigma FI DI dibagi sigma FI dikali panjang kelas. Perhatikan, nilai rata-rata sementara yang kita ambil adalah 66,5. Sigma FI DI ini, sigma FI adalah jumlah seluruh FI. Kemudian C panjang kelas. Panjang kelas tadi masih ingat? Cacah saja 32, 33, 34 dan seterusnya sampai 41. Ada berapa bilangan? Ada 10 bilangan. Boleh juga dengan melihat polanya. Ingat, polanya adalah pola peloncatan, meloncat 10 nilai. Itu adalah panjang kelasnya. Jadi rata-rata sementaranya adalah 66,5. Sigma FIDI ini adalah negatif 12. Sigma FI nya 40, panjang kelasnya 10, sehingga 66,5 positif kali bilangan negatif 12 dikali 10 120 dibagi 43 menghasilkan 63,5. Kalau Anda ingat, maka cara 1 dan cara 2 akan sama nilainya. Jenis ukuran pemusatan data berikutnya adalah modus. Modus dalam statistika maksudnya adalah datum yang paling sering muncul. Dirumuskan sebagai berikut. MO sama dengan LMO ditambah D1 per D1 plus D2 kali C. LMO itu maksudnya tepi bawah kelas modus. D1 adalah jarak atau selisih frekuensi pada kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 di sini maksudnya adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. C di situ panjang kelas. Oke, kita coba lihat. Seperti biasa, tampilan soal hanya 2 kolom ini. Nah, uniknya dalam modus kita tidak perlu menambah kolom apapun. Tadi kalau dalam mencari main kita perlu menambahkan nilai tengah. Berikutnya sesuaikan dengan cara 1 hanya tambah 1 kolom lagi, cara 2 perlu 2 kolom lagi. Untuk modus langsung. Yang pertama kita tentukan dulu kelas modus. Kata kunci modus adalah yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul logikanya akan ada di dalam kelas yang frekuensinya paling tinggi. Di sini kita bisa lihat bahwa frekuensi paling tinggi adalah kelas ini. Sehingga di dalam sinilah ada nilai modusnya. Atau ini adalah kelas modusnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika di sini 16 juga? Ada 2 kelas yang punya frekuensi yang sama-sama tinggi. Kalau begitu modusnya juga ada 2. Di kelas ini cari modusnya, di kelas sana cari modusnya, begitu. Oke, kita kembali ke masalah ini. Dari sini kita akan tahu bahwa di sini ada tepi bawahnya. Kemudian ini yang dimaksud dengan D1. Silahkan cari selisihnya, 16 dengan 8 selisihnya adalah 8. Kemudian itu yang dimaksud dengan D2, selisih antara 16 dengan 7 adalah 9. Panjang kelas seperti tadi, cacah saja berapa bilangan yang termaktub dalam 32 sampai dengan 41 atau lihat polanya, loncat berapa nilai. Oke, kalau begitu kita sudah siap. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 tambah D2 panjang kelas. Tepi bawah yang muncul adalah batas bawah, jadi si batas bawah Anda kurangi 0,5. Bagi yang langsung silahkan 61,5.
D1 nya tadi 8 tambah 9, panjang kelasnya tadi 10. Selanjutnya tinggal menghitung 80 dibagi 17, hasilnya 4,71, menghasilkan 66,21. Inilah nilai modusnya. Terakhir dalam pemusatan data adalah median. Median ini adalah nilai tengah dari data. Dirumuskan sebagai berikut. Keterangannya di sini, LM ini adalah tepi bawah kelas median, N banyaknya semua datum, FKS ini maksudnya frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FI ini adalah kelas frekuensi pada kelas tersebut, frekuensi biasa. Hati-hati, di atas ini frekuensi kumulatif, sedangkan di sini frekuensi biasa. C panjang kelas. Oke, kita coba lakukan latihannya. Nah, berbeda dengan modus yang tidak menambahkan kolom apapun, untuk median kita perlu kolom FK. FK di sini yang dimaksud adalah FK kurang dari. Seperti tadi caranya, pindahkan saja satu ini. Jumlahkan secara menyilang ke bawah, 1 tambah 6. 7 ini tambahkan 8. 15 ini tambahkan 16, tambahkan lagi dengan 7, terakhir tambahkan dengan, jika benar akan sama, jika salah hitung ulang, mungkin salah di sini, mungkin salah di sana, atau mungkin dua-duanya yang salah. Oke, berikutnya langkah pertama kita harus tentukan dulu penentuan kelas median. Jadi ini langkah pertama. Logika awalnya, cari kelas dengan FK yang tepat sama dengan, tentukan dulu N per 2 nya, N nya 40. Oke, saya ulangi. Langkah pertama, tentukan kelas dengan FK yang tepat sama dengan 20. Kelas mana itu? Tidak ada. Lanjut ke step kedua. Kalau tidak ada, naikkan lebih dari 20. Ada, yaitu kelas 62 sampai 71. Saya ulangi lagi, langkah ini berurutan. Jika ada 20, pilih kelas itu. Jika tidak ada, baru dinaikkan. Karena sudah ada kelasnya, kita kenali dulu nilai-nilai yang kita perlukan. Tapi bawahnya berarti 62 geser ke kiri setengah satuan. N per 2 sudah Anda hitung tadi. FK sebelum kelas ini berarti 15. FI panjang kelas. Lihat polanya. Sehingga kita bisa hitung. Saya tulis ulang kembali. Tepi bawah pada kelas ini. Bagi yang langsung silahkan, tapi kalau tidak silahkan kurangkan, geser ke kiri sejauh setengah satuan. N per 2 sudah kita hitung tadi 20, dikurang FK sebelum kelas ini. Nah, saya tandain aja ini kelas mediannya. FK sebelum kelas ini berarti 15. Kemudian FI pada kelas ini 16. Panjang kelas, polanya lompat 10 satuan. Sekarang kita tinggal hitung. 5 kali 10, 50 dibagi 16. Hasilnya 3,125. Dijumlahkan 5 tambah 0, 2 tambah 0, 1 tambah 5, 3 tambah 1. Oke. Nilai tengah dari seluruh data adalah 64,625.